Haleluya. Luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Shalom. Tema pada bulan ini adalah berkat sesungguhnya. Berkat sesungguhnya. Kita baca di Matius 5 ayat 10 sampai 11. Matius 5 ayat 10. Kita baca sama-sama. Ada di depan, mungkin ada yang bawa handphone, silakan buka atau Alkitabnya. Karena sudah jarang bawa Alkitab ya. Ada yang masih bawa Alkitab? Wah, jujur semua nih. Jadi ditinggal di rumah ya Alkitab ya. Secara fisik ya. Sampai berdebu nanti kalau ini baru diberes. Haleluya. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Pagi hari ini pertanyaannya buat kita semua, apa arti berkat menurut dunia? Slide-nya bisa. Dan apa arti berkat menurut Yesus? Kita lihat slide 4. Selanjutnya. Dunia mengukur berkat dari apa yang kita miliki. Tapi Tuhan mengukur berkat dari siapa kita di hadapannya. Oh, haleluya. Kalau kita melihat dunia berkata, saya dihormati, saya dipuji, dalam keadaan nyaman, itu namanya berkat dunia. Haleluya. Saya hidup berkelimpahan, ya, rumah ada, mobil ada, istri banyak enggak ya. Itu kata dunia, ya kan? Itu berkat katanya gitu kan. Kesehatan. Ya. Itu berkat dunia mengukur secara daging kita. Yang ada di dunia ini. Coba kalau Bapak Ibu ditanya. Tuhan berkati ya. Amin. Apa yang terbenak dalam pikiran kita? Tentu secara jasmani. Wah iya dong saya sehat. Rumah saya gede. Ya baru. Nggak nyicil, nggak kredit gitu ya. Mobil listrik sekarang, EV begitu. Itu secara logika berkat duniawi seperti langsung terbesit seperti itu. Ya, itu bukan ukuran. Ya, nah kalau kita melihat berkat Yesus berkata tentang berkat apa? Dianiaya. Yesus berkata, lanjut. Nah. Lanjut. Nah, Yesus berkata kalau berkat itu berbahagialah. Ya. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran. Berkat Yesus berkata tentang dicela, difitnah. Kalau kita melihat di teks aslinya itu, makarios itu berbahagia, makarios itu diberkati atau diberkati Tuhan, ya, diberkati. Nah, itu bukan hanya perasaan senang aja. Berbahagia itu bukan merasa perasaan senang kita, kalau kita berbahagia dengan rasa senang, ya. Tapi makarios dalam teks bahasa aslinya itu diberkati, melainkan kondisi kita yang diakui, diperkenankan oleh Tuhan. Itu makarios. Bukan sekedar senang secara nyata. Tapi bahagia kita, diberkatinya kita, itu Tuhan akui atau perkenanan Tuhan tidak.
Dan terlebih daripada itu, ya, kita memiliki kepastian upah yang kekal. Itu di ayat 12. Makanya dari ayat 3 itu, Matius 5 ayat 3 sampai ayat 11 itu, berbahagialah, berbahagia, dalam teks bahasa Inggrisnya itu bless. Artinya diberkati. Itu terjemahannya lebih jelas di situ, ya. Nah, bahayanya kalau kita hidup dalam kenyamanan ini. Makanya ya pagi hari ini kalau kita gali terus bagaimana itu berkat bukan dalam keadaan situasi kita, dalam kenyamanan kehidupan. Itu bukan berkat sesungguhnya. Kalau kita lihat, coba lihat. Ada videonya, coba bisa ditayangin videonya. Ya. Kenyamanan, coba kita lihat ini. Ini adalah seorang gadis yang namanya Gabby Gingers. And that's just the way God made her. Dia, Tuhan sudah menciptakan dia. The nerves that Ya, carry the pain kita signal lihat. from anywhere on the surface of her body to her brain, Ini it never gets to the brain. She feels no seorang pain. When I first gadis found out that she doesn't feel kecil. pain, it was like, wow, relief. Oh, wow. That's something Dia easy that we can deal with. memiliki Then ya, you start thinking about it. dalam kondisi tidak dapat merasakan rasa sakit. All the time I think, will she get to go through school without a wheelchair? This is Ariel. She goes swimming. People Kacamatanya, always think of kacamata berenang. pain. Nanti Oh, if I saya could get jelaskan. rid of the pain. I'm thinking, you do not even know how lucky you are that you can feel it. Iya. Ini namanya Gabby Gingers. Ya, dijuluki namanya the girl who will no pain. The girl who feel no pain. Jadi tidak ada memiliki rasa sakit. Kalau kita melihat dia jalan seperti itu ya, dia tabrak bangku, nggak sakit. Kenapa giginya ompong? Giginya ompong. Yang dia makan itu gusinya sendiri. Dia kira daging kali, makanya sampai ompong. Maka lebih baik diompongin giginya. Dicabut giginya juga nggak sakit. Ini kena penyakit namanya CHIP. Genital insensitivity to pain. Ketidakmampuan bawaan untuk merasakan sakit sejak lahir. Mau nyaman hidupnya, nggak ada rasa sakit. Sampai dia punya kacamata tadi kita lihat, kalau dia kucek mata sampai hampir buta. Ngeri ya? Sampai besar nggak? Ya, dia bertumbuh sampai besar. Dan besar itu cantik. Bapak Ibu bisa lihat nanti tayangan di YouTube, ya ada. Gabby Gingers namanya. Nah, kondisi ini sangat langka sekali, sudah ada sejak lahir. Ya, bukan berarti dia kebal akan apa? Akan yang dia alami. Luka-luka itu bukan dia kebal, bukan berarti dia kebal. Ya, tapi bukan dia juga kebal terhadap kerusakan tubuh. Tapi bisa terluka, bisa luka. Habis giginya, kesiannya. Jadi Bapak Ibu, kita juga dilahirkan manusia sudah ada dosa sejak lahir. Ya. Tapi manusia ini tidak sadar akan bahaya dosanya ini. Dan dia beruntung punya orang tua terus dijagai. Makanya kalau kita melihat Yesus berkata, berbahagialah yang dianiaya, dicela dan difitnah. Itu untuk apa? Untuk diri kita ini sebagai apa? Sebagai peringatan, warning, sinyal ini loh. Makanya hidup dalam kenyamanan itu banyak sekali orang jatuh.
dalam dosa dan makin dalam lagi. Sampai akhirnya hilang, binasa. Ini sebagai peringatan buat setiap kita. Kalau kita mengalami aniaya, kita mengalami dicela, kita mengalami difitnah, supaya kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhanlah yang melindungi setiap tubuh jasmani roh kita. Makanya kita tidak dapat berjalan dengan kekuatan sendiri. Diberikan warning itu kepada setiap kita. Peringatan-peringatan. Diberikan sakit itu. Diberikan aniaya itu. Dicela dan difitnah itu. Kalau kita melihat di sini justru itu mengajarkan bahwa berkat Allah itu tidak selalu dilihat ya oleh mata manusia. Kalau manusia melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan Yesus melihat. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Tapi dia melihat sampai kedalaman hati kita. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bukan akibat kesalahan sendiri, oleh sebab kebenaran di ayat 10 tadi. Ya, jelas dikatakan di sini bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau kita lihat di slide lanjut. Slide nomor 7. Ya. 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi penganiayaan atau penderitaan yang kita alami yang diberkati oleh Tuhan adalah karena kebenaran. Bukan karena kita melakukan hal-hal yang melanggar ya hukum Tuhan. Ini sejak perjanjian lama sudah diberikan bagi setiap kita. Perintah Tuhan, hukum Taurat, 10 perintah. Jangan membunuh, jangan mencuri. Kalau kita melakukan itu dan kita mengalami penderitaan, itu salahnya dewe. Nggak ditanggung. Itu namanya bukan, oh karena dia aniaya saya diberkati katanya ya. Wah bukan seperti itu. Itu kesalahan sendiri. Nah banyak orang seperti itu sekarang. Dibilang ya kan menderita untuk Kristus. Padahal dia, saya menderita untuk Kristus. Kenapa? Saya sampai di penjara, masuk penjara. Kenapa? Karena saya tipu sana, tipu sini. Dan duitnya saya dapat banyak. Berkat itu saya dapat berkat banyak. Ya. Saya sumbangkan ke gereja. Dipikir untuk Tuhan kan. Tapi pelakuannya Tuhan izinkan seperti itu. Itu dulu saya. Itu dulu saya. Waktu muda saya begitu. Saya pikir saya ikut Yesus. Itu diberkati. Selama 1 tahun saya mengikut, baru 1 tahun. Baru 1 tahun saya bertobat tahun 93 mulai 94 saya dibaptis. Nah itu saya lakukan pekerjaan yang tidak benar. Ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya di situ dibilang enggak membunuh, ya enggak, mencuri. Ya bisa lah mencuri-curi data. Nah atau penjahat, nah ini penjahat nih saya ini. Contohnya pengacau ya mungkin enggak ya. Tapi bisa juga ngacauin negara. Karena saya waktu itu ya singkat cerita lah.
Kalau perpanjang STNK, saya dulu biro jasa, perpanjang STNK itu yang diperlukan adalah STNK, BPKB, dan KTP. Kalau enggak ada KTP namanya tembak. Kalau nembak itu enggak boleh. Saya bisa gulin itu semua tanpa ada semuanya. Enggak ada BPKB, enggak ada STNK, enggak ada KTP. Sini perpanjang sama saya langsung. Saya dulu. Nggak usah dibanggakan itu, yang dulu sampah. Ya, wah, Tuhan memberkati saya luar biasa Tuhan. Saya ikut Tuhan Yesus. Wah, saya aminin ya, imani bahwa mengikuti Yesus itu diberkati. Oh, salah. Begitu saya singkat cerita ditangkap itu, di situ saya belum mengerti kebenaran. Saya dimasukkan penjara selama 22 bulan. Saya mulai berontak. Tuhan Yesus nggak adil. 2 bulan, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Jangan 20 tahun. Saya Tuhan udah begini lagi. Iya. Sampai di mana tadi? Iya, selama 2 bulan itu udah cukup. Cukup sengsara. Emang di dalam enak. Coba aja rasain sendiri. Tidur nggak ada di kasur, boro-boro di ini nih. Ini karpet masih mending empuk-empuk di kita. Di triplek. Jadi kalau kita tidur tuh mata kaki kita tuh kena sama tripleknya. Pulang-pulang hitam mata kaki kita tuh. Nggak usah pakai kacamata hitam lagi, udah hitam. Itu udah kapalan semua karena tidurnya di alas yang triplek seperti itu. Ah, Tuhan Yesus tolong. Dia bilang, saya berontak sama Tuhan Yesus. Nah, karena belum mengerti kebenaran. Kalau sudah baca 1 Petrus 4 ini, salahmu dewe gitu. Saya tuh enggak butuh dana kamu untuk bangun gereja dari tempat itu. Jangan salah, kalau Tuhan membalikkan kehidupan kita, dimulai lagi dari nol, ya, dibersihkan, disucikan semuanya. Jangan kira bahwa Tuhan tidak sanggup untuk mengembalikan semua keadaan kita. Oh, haleluya. Saya baru tahu setelah dibalikan semua, ya. Dari mulai lagi start note, saya bangun lagi kehidupan untuk cari uang, ya tentu kita perlu uang kan. Anak udah besar-besar. Dari mulai lagi start catering, nganter-nganter sayur kemana aja. Nggak apa-apa. Ya kan? Kelihatannya kerjaan kita kok sepertinya orang, ya tanda petik ya seperti itu. Tapi kerjaan kita itu benar di hadapan Tuhan. Sedikit demi sedikit, dan Tuhan bukakan jalan, singkapkan jalan itu semua. Dan saya boleh merasakan bahwa berkat sesungguhnya seperti itu. Haleluya. Nah, kalau kita melihat, ya, ini berkat Yesus, dari Yesus berkata, coba slide selanjutnya, slide 8 ada? Ya. Slide 8 ada? Bukan ini, sebelumnya ada. Nah, jadi ini bertolak belakang dengan berkat dunia. Ya, kalau dunia katakan tadi kita dihormati, kita dipuji, kita berada dalam kenyamanan, itu berkat dunia. Tapi Yesus berkata itu, kalau dianiaya berbahagialah, ini berkat, diberkatilah. Ya, atau dianiaya, ya, dalam kebenaran Tuhan. Kau dicela, tentu ini dalam kebenaran Tuhan. Sering kita alami kehidupan seperti ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, nah, dunia melihat berkat dari kenyamanan, saya sudah katakan tadi. Ya. Tapi kita udah jelas bahwa kalau kita nyaman-nyaman seperti Gaby tadi, wow, bisa merusak. Nyaman, tidak ada rasa sakit. Tapi Tuhan goyangkan seperti itu. Ya. Tapi Yesus menilai berkat dari kesetiaan kita.
Saat kita dianiaya, saat kita ada masalah, saat kita memberitakan firman itu banyak sekali. Mungkin dari kita belum pernah mengalami seperti itu. Kalau saudara-saudara kita itu ekstrim semua. Kalau lu percaya Tuhan Yesus, lu keluar dari rumah ini. Atau dibunuh oleh orang tuanya. Seperti itu. Itu termasuk penganiayaan. Percaya kepada Yesus, dia mengalami penganiayaan. Itu dia jalan dalam kebenaran. Kita sudah pernah mengalami dianiaya belum? Dulu waktu saya melayani di Taman Mahkota. Taman Mahkota ya, ini sih belum sampai penganiayaan. Istri sudah siap make up dengan menor karena kita lagi mau acara Natalan di ruko ya. Karena belum ada gereja di sana. Wah, waktu tahun berapa ya? Tahun 90-an kali ya. Ya, seperti itu. Tapi dia tahu masa di sana bahwa nanti ada kebaktian ibadah di ruko ini dihadang oleh massa. Kita sudah naik mobil Pak Handok waktu itu, mobil carry semua dari dalam udah pada menor, Pak Ibu Ida, Pak Handok semua udah pakai. Wah, mau tampil Natalan gitu kan. Acara Natalan drama begitu. Begitu sampai di sana stop, gak usah turun katanya. Ini masa udah banyak, gak boleh ibadah katanya. Bubar kita. Belum sampai ini aniaya. Belum sampai aniaya, segitu aja rasanya udah deg-deg plus. Waduh, ntar kita dipukulin lagi rame-rame sama masa ya. Udah takut kita. Ya udah balik. Nggak jadi ibadah. Belum sampai aniaya. Belum sampai aniaya kan? Bilang kiri kanan, lu belum dianiaya aja. Belum dianiaya udah mundur ya. Padahal itu berkat sesungguhnya yang kita dapat. Ya. Nah, justru di dalam hal ya persoalan seperti inilah kita boleh tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Ya. Kalau dibilang dicela, sering kali kita dicela. Ya. Pelayanan tiap hari, mau apa supaya dilihat sama Bapak Gembala ya. Lagi dipakai ya sama Bapak Gembala, Ibu Gembala ya. Lagi pelayanan terus ya, lagi naik daun. Dicela, malah kita sungguh-sungguh mau melayani ya. Tidak dihormati, tidak dihargai. Nah ini banyak seringkali ya. Orang yang butuh penghargaan. Gue sudah kasih ini. Baru kasih segitu aja, udah ngumbar, ya kan? Pokoknya dihargai. Tidak dipuji, kan dihina, dicaci, dipermalukan dan dicemooh. Ini dicela semua. Itu namanya berkat. Sesungguhnya buat kita. Jadi kalau orang yang mencela kita itu dia yang memberkati kita. Kita yang mendapat berkat itu. Karena kita dicela. Bukan kita yang mencela. Kita dapat berkat. Mereka yang mencela memberi berkat buat kita. Ya, saya salut. Ada aktivis juga di Citra 1. Sekarang masih aktif. Pelayan juga. Pokoknya semuanya. Kalau kita minta sesuatu gitu ya, keperluan sesuatu, kita suka WhatsApp atau kita telepon langsung. Halo, iya. Halo, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Ada berkat apa nih? Kita belum ngomong, dia udah ngomong begitu. Padahal dia mau ngeluarin duit, kita mau minta dana. Ya, jangan kalau kita orang telepon, Bapak Gembala telepon, ini mau ujung-ujungnya duit lagi nih, udah ngoceh dulu.
Jangan, justru itu berkat buat kita. Itu berkat sesungguhnya buat kita. Saya salut. Selalu saya kalau telepon begitu, ada masalah apa? Ada berkat apa nih buat saya? Dan setiap permintaan, permohonan apa, dia bilang berkat buat dia. Dan bukan hanya ngomong aja ya buat berkat apa, tapi nggak ngasih, ya enggak. Tetap dikasih. Tapi start awalnya ini yang luar biasa. Sampai kita yang mau kalau mau telepon dia mau minta sesuatu jadi malu. Iya tuh. Jadi gimana ya jadi nggak enak. Padahal enak banget sih timanya. Haleluya. Ini berkat sesungguhnya. Kita dianiaya, kita dicela dan kita difitnah. Ini difitnah paling menyakitkan ya. Siapa pernah difitnah? Saya sering pak. Itu berkat sesungguhnya buat kita. Karena kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi biar pagi hari ini nih semua mengerti bahwa berkat apa yang sesungguhnya itu yang kita terima. Ya ini kita dapat memahami pengajaran firman Tuhan pagi hari. Jadi jangan terus tentang paradigma kita, pemikiran kita berkat itu yang kita memiliki kenyamanan, kita memiliki segala sesuatu, pemenuhan buat diri kita semua udah terpenuhi semuanya itu memang berkat. Tapi berkat sesungguhnya itu secara jasmani, rohani dan jiwa. Wah, kalau Tuhan memberkati itu udah all out semuanya. Kalau dunia cuma jasmani, kedagingan kita. Berkat secara kedagingan kita. Dan itu sementara. Tidak kekal. Tapi kalau Tuhan memberkati kita, itu sampai kekekalan. Sampai kekal. Itu bedanya. Jadi kita sadar ya yang sudah tua-tua ya yang buat apa lagi gitu kan. Kalau yang muda masih ngejar berkat dunia terus. Kalau udah tua masih kejar berkat dunia terus ya bertobat dulu. Haleluya. Difitnah. Difitnah ini contohnya seperti ini ya. Ada orang bapak yang memiliki anak-anaknya ini ya kalau amarah dia sering mengungkapkan amarahnya. Bapaknya bilang, "Nak, itu ada paku di depan. Di depan rumah pagar ada paku. Ditancapkan beberapa paku. Kamu cabut satu paku. Setiap anaknya marah, kamu cabut lagi satu. Dia bisa meredakan amarah ya. Terus lama-lama semua paku itu tercabut. Bapaknya bilang kepada anak, coba lihat lubang-lubang paku itu. Kamu berhasil menahan diri. Karena amarahnya dia bisa kendalikan. Ya, tapi bekas lukanya itu tetap ada. Sama kalau kita sedang terluka ya, kalau kita ada luka di dalam tubuh kita, di tubuh kita ini, itu luka itu sakit, ya menyakitkan sekali. Tapi setelah sembuh itu lewat pengampunan, ya pengampunan kalau kita lihat di sini kalau kita difitnah. Itu lukanya seperti itu. Itu kalau kita mengampuni orang yang memfitnah kita, maka kita akan sembuh dari luka itu. Luka sakit hati kita dipulihkan. Tapi bekasnya masih ada enggak? Bekasnya masih ada. Kita bisa mengampuni orang lain. Tapi untuk melupakan, bisa nggak tidak melupakan gitu? Ya, secara pastinya memang sulit untuk melupakan. Karena apa? Karena kita manusia itu ada memori. Ya, memori dalam pikiran kita, saraf itu tersimpan. Tapi luka itu sudah tidak menyakiti kita lagi. Karena kita sudah lepaskan pengampunan itu. Kalau kita melihat
Bagaimana Tuhan Yesus yang disalib itu. Tangannya berlubang baku, kakinya berlubang baku, kepalanya bermahkota mundur, itu lubang semua dan bahkan wajahnya ini sudah tidak dikenali lagi. Dan tubuhnya hancur, lukanya begitu banyak. Apa yang dia rasakan itu lukanya sudah sekujur tubuh. Bukan hatinya lagi. Karena orang berkhianat kepada dia. Ya. Katanya ada yang bilang dia difitnah karena sebagai pemabuk, pelahap, ya rakus, penipu dan kerasukan iblis. Padahal Yesus sendiri adalah jalan kebenaran itu. Padahal Yesus sendiri ia tak pernah berbuat dosa dan tak ada tipu dalam mulutnya. Seberapa penderitaan Tuhan Yesus itu. Tapi kalau kita lihat di Ibrani 8 ayat 12. Ada di slide 10. Sebab aku, Yesus, akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi dosa-dosa kita itu bukan berlandaskan untuk dasar penghukuman. Dia melupakan dan tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita lagi. Kita baru disakiti oleh satu orang, mungkin mantan pacar kita yang meninggalkan saya. Padahal semuanya sudah saya berikan kepada dia. Ada yang tertancap ini, luka di hati, sulit untuk melupakannya. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, maka luka itu tidak akan pernah menyakitkan kita lagi. Makanya kita datang juga dengan penuh sukacita ya. Masa kalau bapak umur 70 tahun. Segala beban terlepas. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi slide yang selanjutnya. Yang ke-8 tadi. Ya, berkat sesungguhnya ini yang pertama kalau kita ya dianiaya kita tetap setia. Ya, mengajarkan kita tetap setia. Kalau kita dicela kita tetap mengasihi. Dan kalau kita difitnah, kita mau mengampuni. Sama seperti yang Yesus telah lakukan buat kita semua. Ini berkat sesungguhnya buat kita sebenarnya. Haleluya. Berkat sejati, lanjut. Berkat sejati kita baca sama. Berkat sejati tidak diukur dari sedikitnya penderitaan. Tetapi dari kesetiaan kepada Kristus di tengah penderitaan. Amin. Kita mau tetap setia. Itu berkat sesungguhnya buat setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita boleh menjalan, kita mau tetap jujur. Walau kejujuran itu merugikan secara sementara. Apapun yang kita hadapi, jangan pernah berbohong. Kita tetap jujur. Jalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau tetap mengasihi walau kita disalahpahami. Ya, dicela, dihina, tidak dihormati. Tapi kita tetap mau mengasihi. Kita mau tetap bersaksi walau kita tetap ditolak. Karena kita percaya firman yang sudah kita taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya. Tetap bersukacita karena identitas kita ada di dalam Kristus. Ya, bukan dari penilaian manusia buat kita. Slide selanjutnya lagi ada quote-nya. Yuk sama-sama baca. Berkat sesungguhnya bukan ketiadaan masalah, tapi kehadiran Allah di tengahnya.
Amin. Aminnya mundang apa enggak nih? Nah, amin, tapi enggak. Apa ya ini? Jadi apapun masalah kita ini ya, kita boleh menerima berkat sesungguhnya. Karena apa? Karena kehadiran Allah di tengah-tengah masalah kita ini. Itu berkat sesungguhnya. Bukan ketiadaan masalah kita. Oh, saya diberkati, saya bebas dari masalah, saya nyaman hidup. Bukan. Tapi karena Allah ada di tengah-tengah masalah kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, percaya Yesus itu gratis, ya. Tapi mengikut Yesus pasti bayar harga. Pasti ada berbiaya. Ya. Tapi kalaupun kita bayar harga, ingat kita tidak akan pernah rugi. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kesimpulannya dari pengajaran kita pada pagi hari ini, slide selanjutnya, ya, berkat sesungguhnya bukan kemakmuran atau popularitas. Ingat, ya, berkat sesungguhnya itu bukan kemakmuran atau popularitas kita. Saya dikenal seperti itu ya, saya terkenal seperti artis begitu, enggak. Ya. Yang penting kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Itu yang lebih penting. Berkat sesungguhnya memiliki bagian dalam kerajaan surga. Amin. Berkat sesungguhnya kita dianggap layak menderita bagi Kristus. Dan berkat sesungguhnya upah yang besar di surga. Bukan upah dunia, tapi kita kejar upah di surga. Itu berkat yang sesungguhnya. Berkat sesungguhnya kita makin serupa dengan Kristus. Haleluya. Tim pemusik silakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita naikkan pujian. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu.
Terima kasih Yesus. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang dapat mengubahkan setiap paradigma kami tentang berkat ini Tuhan Yesus. Dan kami boleh mengerti pagi hari ini berkat sesungguhnya yang di dalam Engkau Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan kami mohon Tuhan. Mohon berikan bagi kami keberanian untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Yes. Selagi kami masih ada, selagi kami masih hidup ini Tuhan Yesus. Tuhan kami mohonkan Kau yang senantiasa memberikan kekuatan untuk kami tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Amin. Kami boleh tetap mengasihi dan kami boleh melepaskan pengampunan seperti Amin. Engkau telah melepaskan pengampunan itu bagi setiap kami Tuhan. Kiranya sukacita-Mu Tuhan terus hadir di tengah-tengah pencobaan-pencobaan yang kami alami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami pegang teguh tentang janji-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk upah yang sudah Kau sediakan bagi kami, orang-orang yang setia, bagi kami yang terus mengasihi Tuhan. Kau telah siapkan bagi kami kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pengembalaan Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Yakub, Haris Wibawa, serta Ibu istri Bu Rahel yang mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Turunkan kuasa-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu. Pakai kehidupan hamba-Mu secara luar biasa untuk mengembalakan domba-domba di tempat ini Tuhan Yesus. Menjadi kesaksian yang hidup Tuhan Yesus. Menjadi teladan bagi setiap jemaat tempat ini Tuhan. Berkati kehidupannya. Apa yang sedang digumuli Tuhan kami percaya Tuhan Yesus tahu semuanya itu yang Tuhan Yesus kami percaya sudah menyiapkan dan sudah menyediakan itu semua Tuhan. Dalam nama Yesus berkati jemaat-Mu tempat ini Tuhan Yesus yang setia. Setiap pergumulan dalam kehidupannya, permasalahan, persoalan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami boleh menyadari bahwa pagi hari ini adalah berkat Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu lebih lagi. Dan para pelayan hamba-hamba-Mu yang melayani juga Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami segenap jemaat GBI Cinta Suvarna mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Bapak Pendeta Hendy Susilo. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ini menjadi tugas setiap kita untuk lebih lagi mengajak teman-temannya, saudara, keluarga kita untuk dapat bergabung sama-sama ibadah di tempat ini. Lanjut. Oke, sebelum kita persembahan, saya rindu membaca satu ayat di Yakobus 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Firman ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita rasakan saat ini, baik nafas kehidupan, untuk pekerjaan, untuk keluarga, apapun itu semua berkat dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Sehingga saat kita memberi persembahan hari ini itu bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai ungkapan syukur kita, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan yang lebih dulu buat kita. Kita menyiapkan hati kita untuk persembahan dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur ya Bapak untuk segala kebaikan yang Engkau telah berikan kepada kami sampai hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan yang selalu melingkupi kami sampai dengan hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, kiranya melalui persembahan kami dapat menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Melalui persembahan kami juga dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga melalui gereja-Mu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan semakin menjadi berkat bagi lingkungan kami sekitarnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau kuduskan persembahan kami siap untuk memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk petugas boleh dipersilakan. Persembahan dapat melalui amplop yang telah dibagikan ataupun melalui QRIS. Oke, sambil persembahan kita membaca pengumuman sepekan. Oke, untuk minggu depan kita sudah memasuki bulan yang baru, sehingga kita memasuki dengan tema yang baru, yaitu tema besar kita adalah pengharapan. Lalu subtema kita ada di mahkota kehidupan, akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Yakub Haris. Di tempat ini jam 9 pagi, tanggal 2 Agustus 2026. Lanjut. Untuk minggu depan, Aero Kids akan ada Superbook, jadi belum ada pemecahan kelas. Mengundang Bapak Ibu yang mempunyai anak di umur 6 bulan sampai dengan 12 tahun bisa ikut hadir di acara ibadah Aero Kids di jam 11 siang. Lalu kita juga ada Teens Community di jam 11 siang. Itu untuk anak-anak umur 13 tahun sampai dengan 17 tahun. Akan dilayani oleh Ibu Rahel, Ibu Gembala kita sendiri. Minggu depan digabung kebetulan karena akan ada perjamuan kudus, jadinya untuk anak-anak teens digabung ibadah bersama-sama kita. Lanjut. Oke, ini ada kontak sekretariat bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan ataupun ingin dilayani, boleh menghubungi kontak sekretariat kami di 0851 1122 1228 ataupun ada Instagram Renungan Harian yang Bapak Ibu bisa lihat di GBI Citra Fem _D_SS dan juga untuk ibadah kita yang hari ini. Jika Bapak Ibu ingin mengulang kembali, bisa lihat di YouTube kita di GBI Citra Family Sufana Sutra. Oke, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, sekian untuk pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menutup ibadah kita dan bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang indah hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk segala anugerah yang Tuhan telah berikan pada kami sampai hari ini ya Tuhan. Kiranya kami saat ini bersatu hati untuk berdoa kepada hamba-Nya ya Bapak, Bapak Pendeta Sandy Susilo ya Bapak yang telah menjadi saluran berkat pada hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkati beliau, berkati keluarganya, istrinya, anak cucunya ya Bapak. Kiranya Engkau juga berkati mereka dimanapun mereka berada ya Bapak. Kiranya melalui pelayanan mereka hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Kiranya berkati kesehatan mereka ya Bapak. Setiap langkah mereka Engkau juga lingkupi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Bapak, Bapak Yakub Haris beserta Ibu Rahel ya Bapak. Kiranya Engkau selalu setia melindungi mereka dimanapun mereka berada ya Bapak. Kiranya Engkau berkati mereka, berkati pelayanan mereka, sehingga melalui pelayanan mereka gereja-Mu juga semakin diberkati ya Bapak. Kiranya juga Engkau dengarkan doa-doa mereka ya Bapak. Engkau jawab doa-doa mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang telah setia hadir ya Bapak. Kiranya Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu ini ya Bapak. Engkau tahu setiap pergumulan kami ya Bapak. Engkau tahu setiap kondisi kami saat ini ya Tuhan. Tapi kami yakin percaya saat kami mengangkat tangan ya Bapak, Engkau siap untuk membantu kami ya Bapak. Engkau tidak akan membiarkan anaknya jatuh tergeletak ya Tuhan. Engkau tahu apapun yang menjadi kebutuhan kami, Engkau telah sediakan pada waktunya yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk negara kami ya Bapak, negara Indonesia yang tercinta ya Bapak. Engkau tahu ya Bapak saat ini mungkin kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapak, Engkau adalah Allah yang selalu
melindungi kami ya Bapak. Engkau Allah yang selalu mencukupkan kami dalam segala sesuatunya ya Bapak. Kiranya Engkau selalu berkati Bapak Presiden kami ya Bapak, berserta dengan jajarannya ya Tuhan. Kiranya melalui Bapak Presiden kami, Indonesia dapat semakin lebih baik lagi ya Bapak, menjadi negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami ya Bapak, Lafon, Suvarna dan sekitarnya ya Bapak. Kiranya Engkau berkati lingkungan kami ya Tuhan, sehingga melalui gerejamu di tempat ini menjadi berkat bagi lingkungan kami ya Tuhan. Kiranya melalui gerejamu juga di tempat ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kiranya Engkau sertai kami, sertai jagai kami ya Bapak, sehingga kami dapat tiba di rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami masing-masing, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi berkat sesungguhnya dalam kehidupan kami, agar mengajar kami agar boleh hidup sesuai selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Biarkan hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu, hidup kami boleh semakin menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena saat ini mari kita angkat hati kita, angkat pujian kita kepada Tuhan, katakan dimuliakan Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kaulah Raja kami Tuhan, Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau sekali lagi lebih sungguh-sungguh dengan iman yang penuh, katakan dimuliakan, haleluya. Kaulah Raja kami Tuhan yang berdaulat berkuasa, haleluya, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi satu nama, nama yang berdaulat, berkuasa atas setiap kehidupan kami. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang dipermuliakan melalui setiap tindakan, perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa ada di dalam rencana-Mu yang besar, rancangan-Mu yang agung, rancangan-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Karena mari sebelum kita pulang, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Gembala Agung kita, dan angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil,
dan beruntung. Terima segala berkat ini dengan penuh ucapan syukur bersama-sama kita katakan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini